Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para sepuh bini sepuh, para hujaj, para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Baitul Jannah Ambar Bogor Regency yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmat-Nya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam ini memasuki malam ke-12 daripada bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah bertepatan dengan Ahad 2 November 2025 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, di antara kerabat kita, tetangga kita, atau bahkan jamaah yang biasa hadir duduk bersama kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin dalam menjalani ujian tersebut, sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan keberkahan suratul Fatih ini pula semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan baca Sayyidul Istighfar sebagai permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ma ittafaqa alaihi asy-syaikhan, yang isinya adalah ringkasan dari paduan dua kitab sahih, yakni kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang disusun oleh seorang ulama Al-Allamah Muhammad Fuad Abdul Baqi'. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masuk ke bab 2, yakni bab Thaharah, halaman 129, setelah sebelumnya kita banyak membahas tentang keimanan. Jadi bahasan keimanan telah tuntas di bab pertama, sampai pada pertemuan terakhir kita membahas berkenaan dengan iman, bahwa kita penting mensyiarkan Islam mulai dari yang terdekat, dakwah dari yang terdekat, itu sudah kita bahas. Tentang syafaat sudah kita bahas, tentang penghuni surga dan neraka sudah kita bahas, tentang Isra Mi'raj sudah kita bahas juga di bab pertama itu. Nah, bab kedua ini berkenaan dengan Thaharah. Nah, hadis selanjutnya nomor 134 dari total semua hadis yang disajikan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, yakni tentang wajib bersuci untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah, ini adalah hadis diriwayatkan dari sahabat bernama Abu Hurairah. Siapa nama lengkap atau nama asli daripada Abu Hurairah? Masih ingat Pak? Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhr, ya, setelah masuk Islam tentunya, Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian karena beliau ini senang memelihara anak kucing, maka beliau disebut dengan Abu Hurairah. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata baginda Nabi? La yaqbalullahu, la, tidak, yaqbalu, menerima, siapa? Allahu, Gusti Allah, salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza, apabila, ahdatsa, berhadas, hatta, sehingga, yatawaddoa, ia berwudu. Akhrajahul Bukhari fi kitabil hiyal babu fis shalah. Ini hadis aslinya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari mengupas apa itu kata toharoh. Toharoh tentu dari bahasa Arab, artinya bersuci. Toharoh. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, itu para ulama biasanya menomorsatukan pembahasan tentang toharoh, yakni bersuci. Ada pula di dalam kitab-kitab hadis, seperti dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, menomorsatukan niat. Sedangkan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan menomorsatukan bahasan iman, baru toharoh.
ini memiliki perhatian bahwa suci itu penting. Baik menjaga kesucian zohir melalui praktek toharoh, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, atau membersihkan, menyucikan hati dari segala aneka penyakit dan kekotoran hati, diantaranya dengan menata meniti hati dalam berniat, termasuk membersihkan hati dalam konteks keimanan supaya iman kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu korelasi atau ketersambungan, keterkaitannya, munasabahnya itu. Ya. Nah, toharoh, bersih atau bersuci. Maka ada hadits at-tuhuru syatrul iman. Dalam istilah orang Sunda, Bapak mungkin pernah mendengar kata tuhur. Jangan sama meh naik karena tempat tidur cing eta sampai anak dampala tuhur acan. Pernah dengar kata tuhur Pak dalam bahasa Sunda? Tuhur dalam bahasa Sunda artinya apa? Garing. Garing, leres. Padahal itu ada korelasi kaitannya dengan bersih. Maksud garing itu yang tadinya kita kotor dicuci, karena dulu mah jarang pakai sendal tuh tahun 80-an mah ya. Kemudian bersih dicuci setelah bersih atau suci setelah bersih dan suci setelah dicuci. Maka pastikan tuhur, bersih, kering setelah dicuci tadi. Jadi tuhur itu begitu Pak. Ini bukan cocok logi, tapi karena memang kita kalau mau telusuri ada kata-kata, istilah-istilah, term-term dalam penggunaan bahasa Sunda yang meminjam dari bahasa lain. Meja dari maidah. Ya kalau nggak salah bahasa Belanda, meja itu dari kata mega, ya. Belanda. Mega itu dari kata meja itu dari mega dari Maidah. Ada suratul Maidah. Apa arti Maidah? Surah Maidah. Tempat hidangan. Ini meja. Ya. Kursi, jelas. Kursi, lain cokor di sisi lain. Ya. Kira-kira nyata. Ya. Bahkan saya pernah sampaikan, seuel beteng, teh? Tidak enak perut. Itu di bahasa Arab, su'ul butun. Ya. Buruk sangka apa bahasa Arabnya, Pak? Buruk sangka, negatif thinking bahasa Arabnya adalah su'udzon. Su jelek atau buruk, dzon sangka. Sayyi'ah kan artinya buruk, ya. Maka ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Sayyi'ah itu buruk. Su jelek atau buruk. Al-butun, beteng. Cek surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu sedikit pun. Butun. Batin, mohon maaf atas kesalahan yang lahir maupun batin, yang johir, yang nampak, kadele, yang terlihat, yang kasat mata, dan yang tidak kasat mata, yang batin, yang tidak nampak. Jadi banyak itu, ya, bahasa keseharian kita yang menggunakan dari bahasa lain, termasuk bahasa Arab. Nah, kembali toharoh. Kemudian dalam bahasa toharoh juga yang sedang kita bahas ini tentang wudhu. Apa kata baginda Nabi? La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Ya, Allah tidak akan menerima. Ini berarti berkaitan dengan diterima atau tidak diterima amal ibadah. Ingat bahwa amal ibadah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, diantaranya sesuai dengan syariat, harus benar ilmunya. Bahkan Imam Ahmad bin Ruslan
seorang ulama madhab Syafi'i, beliau menuturkan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Kawe capek teka pakai. Maka harus dengan ilmu. Nah, tentu kita ingin punya amal ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, maka ikuti syariatnya. Apa panduan syariat dari Rasulullah? Bahwa Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, apabila ahdatha, berhadas. Secara bahasa hadatha teh anyar, baru. Ya, baru. Ya, ini di antaranya kentut. Ya. Ahdatha, apabila berhadas, hatta sehingga ia tawaddoa, ia berwudu. Jadi kalau pengen diterima amal ibadat kita sebelum sholat, suci dari hadas kecil, hadas besar. Dan hadas kecil itu bisa suci dengan berwudu. Medianya adalah air. Wudu itu secara bahasa artinya indah, bersih atau indah. Wabu artinya air, media untuk bersuci. Makanya kirata kali ini kira-kira nyata. Waduk cirata, waduk saguling, waduk lain waduk cek orang Sunda, waduk siamalah. Ini waduk itu kan isi air. Ini kemungkinan, ini saya cuma cocok lagi kalau ini kemungkinan mensinyalir bahwa ya artinya memiliki kemiripan yang sama-sama air. Nah, maka kalau kita ingin diterima ibadah sholat kita, maka harus dengan suci dari hadas kecil, hadas besar. Di antara hadas kecil itu bisa suci dengan berwudu. Nah, dalil tentang berwudu itu ada di Al-Quran, Suratul Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Kita kalau baca Al-Qur'an beres menjelaskan sebagai adabnya, katakan wallahu a'lam bi muradi, dan Allah saja yang lebih mengetahui terhadap murad atau maksud kandungan ayat tersebut. Saya pakai tafsir Jalalain lil Imam Jalaluddin As-Suyuti karena ini bagian pertama, supaya tidak pakai otak akal kita, tidak pakai syahwat. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, idza kumtum, idza apabila kumtum, kamu mendirikan. Kumtum di sini fi'lul madhi. Tafsirnya ay aradtumul qiyam, ay yakni aradtum, kamu bermaksud, berkehendak, karak arek baru mau al-qiyam, mendirikan ilas sholati, terhadap sholat, apabila kamu hendak mendirikan sholat. Wa antum muhdithuna, ini tafsir Jalalain, bukan saya nambah-nambahin ayat, ini tafsir Jalalainnya. Wa antum muhdithun, sedangkan kamu sekalian dalam keadaan berhadas, terbuka wudu cek urang mahnya, dalam keadaan tadi itu kentut, kemudian bersentuhan kulit laki dengan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, kita bersentuhan dengan istri meskipun itu mahram, tapi kan istri itu mahram goer abadi. Bener, istri mahram tapi goer abadi, enggak abadi.
Kalau dengan ibu kita, nih kita laki-laki, dengan ibu kita, dengan anak perempuan kita, dengan ponakan perempuan kita, karena kita bisa jadi wali buat dia, dengan kakak perempuan kita, adik perempuan kita, itu namanya mahram abadi, mahram selamanya, nggak batal. Kalau dengan istri kita, dengan ghair mahram, bukan mahram, bersentuhan kulit ketemu kulit, dalam mazhab Syafi'i hukumnya batal wudu. Ya, batal wudu. Tapi dalam mazhab lain, iya memang mazhab Maliki tidak batal jika tidak ada syahwat. Mazhab Hanafi persentuhan kulit tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Nggak usah ribut, udah saling menghormati saja. Toh Bapak juga kalau tawaf supaya tidak pakewuh, riwuh kudu wudu, batal wae, boleh taklid mengikuti mazhab Maliki. Nggak usah ribet. Kita mah nggak usah ribet masalah beragama dalam fikih. Nggak usah saling jelek-jelekin. Masing-masing punya dalil. Masing-masing ada argumentasi. Ya. Kita pengen tahu mazhab lain, bagus sebagai wawasan khazanah keilmuan. Nah, saya pun tidak untuk menimbulkan perpecahan, justru untuk saling menghormati, menghargai. Nah, kembali. Ketika kamu hendak mendirikan sholat dan kamu dalam keadaan berhadas, fagsilu, maka basuhlah oleh kamu wujuhakum, wajah kalian. Karena kan kebanyakan, kepada banyak orang. Wa aidiyakum, dan tangan kalian. Berarti tangannya dibasuh atau diusap? Dibasuh, karena masih disamakan dengan yang barusan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, berarti naon? Nu kudu dibasuh wajah dan kedua tangan. Ilal marafiqi, secara bahasa ilal marafiqi, sampai ke siku. Ai ma'aha, yakni beserta sikunya, dua siku kanan kiri. Kama bayyannat sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam as-sunnah, hadis Nabi. Begitu Pak. Bahkan ya, dengan penyebutan begini, itu sunnahnya dari jemari ke siku. Dan dalam mazhab Syafi'i sunnahnya dilebihkan. Mohon izin kalau ini bahas fikih, karena memang kebetulan kita bahas hadis ini. Ya, sunnahnya dilebihkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk ihtiyapo, kehati-hatian. Itulah dalam mazhab Syafi'i itu ada prinsip namanya ihtiyapo, kehati-hatian. Berusaha apik. Apik itu apa? Hati-hati, kahade, bisi teka candak, khawatir nggak sampai, begitu ya. Analoginya, perumpamaannya, kita mau bikin jembatan. Ini tuh ujung, ini kosong, ini sungai, panjangnya 5 meter. Analoginya begitu. Ketika kita mau membuat jembatan panjangnya 5 meter, pastinya tidak pakai papan atau balok 5 meter. Pasti apa? Dilebihkan, begitu analoginya. Maka sebagai kehati-hatian dilebihkan. Wamsahu biru'usikum, dan imsah. Kalau di dalam pesantren modern itu ada mimsahatun ya Pak. Mimsahatun itu penghapus. Maksud mim wamsahu di sini adalah imsah, usap. Usap biru'usikum. Alba lil ilsaqi ay al-sikul mas biha min ghairi isalah ma, begitu. Ya. Dalam tafsir Jalalainnya, yakni Quran surah Al-Maidah ayat 6, makna daripada imsah di sini adalah usap. Nah, usap kalau dalam mazhab Syafi'i yang diusapnya itu sebagian kecil. Ya. Di sini kalau kita lihat tafsir wamsahu biru'usikum,
dan usaplah oleh kalian apa biruusikum. Nah, kalewat tadi sebentar. Jadi ngacelok. Nah, alba lil ilsaq. Makna ba di sini biruusikum adalah melengketkan lil ilsaq. Jadi maknanya adalah ay alsiku almas biha min ghairi isalah ma. Di dalam tafsirnya, lengketkanlah sapuanmu, kita kan menyapu nih, ke kepala itu tanpa mengalirkan air. Jadi bigoiri isalah, tanpa mengalirkan air. Jadi cukup begini, ambil kalau kita pakai kobak gede atau kita pakai air mancur, cukup kita begini. Dalam mazhab Syafi'i sunnahnya sebagian itu sudah menggugurkan kewajiban. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggap menggugurkan kewajiban itu jika sebagian. Tapi dalam mazhab Maliki semuanya. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu sebagian. Kalau mau semuanya itu sunnah. Sunnahnya begini. Ya. Gitu. Tanpa mengalirkan air. Kalau mengalirkan berarti tadi membasuh. Nah, kemudian wa arjulakum. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Pak, teksnya mah sama. Quran Sunnah sama. Kenapa ada perbedaan? Di antaranya perbedaan dalam penafsiran. Ya. Kalau itu ulama yang mumpuni ya nggak apa-apa, kita mau orang awam. Ya. Di sini wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Karena apa? Karena apa? Wa arjulakum ini dirujukkan, dikembalikan seperti tadi, dibasuh. Fagsilu wujuha, patah ya. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusi. Karena ini baknya huruf jer. Biruusikum berarti si kepala diusap. Awas. Kepala, sirah. Lain buuk, harusnya untuk buka buuk atuh. Jadi rosun itu artinya kepala. Wa arjulakum, nah ini kaki dibasuh. Wa arjulakum dibasuh. Bin nasbi katanya, dinasobkan. Atfan ala, diatopkan kepada lafaz aidiakum. Begitu. Ilal ka'bain. Membasuhnya itu sampai kedua mata kaki. Nah, mata kaki. Dan mesti rapi. Air tersebut nyampe ke semua kaki, termasuk jemari. Sela-sela jemari ini harus terbasuh. Makanya wayahna sama meh wudu teh dibersihin dikosok-kosok heula. Setelah itu, setelah rapi, ketika nanti kita wudu, ya tinggal dibasuh biasa. Ya. Jadi kotoran yang menempel di kaki kita, di bagian ini nih, telapak kaki atau dampal sampean itu sudah bersih. Gitu. Jadi sekali lagi, pastikan air ketika membasuh kedua kaki itu sampai ke semua bagian kaki, termasuk dua mata kaki. Nah, permasalahan timbul. Di Al-Quran ini cuma disebutkan membasuh muka. Mulai dari tempat jadinya rambut secara umumnya, kanan kiri dari tempat jadinya pentil telinga, bawah ini dagu. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Fathul Mu'in, kalau ada janggut tipis maka wajib dibasuh. Kalau janggutnya tebal maka sedapatnya. Apa batasan tebal dan tipis dalam mazhab Syafi'i? Bahwa
jika kita berhadapan lebih kurang 1 meter, kita tidak bisa melihat kulit yang ada di balik janggut. Itu janggut dikategorikan tebal. Ya gampang aja, kita tinggal bercermin aja. Oh iya, nggak kelihatan ya kulit saya, kulit ini jakun nih. Kalau masih carang-carang seperti saya, masih terlihat kulit yang ada di balik janggut, berarti kudu dibasuh. Nah, peringatan juga, ketika kita basuh, ambil air dari atas, kemudian boleh diputar ke kanan dulu, sambil kiri ke kanan, kanan ke kiri, baru ke bawah. Tidak dari bawah ke atas, karena akan menggunakan air mustakmal, air bekas. Ketika mengambil kali kedua, nyiuk deh ya. Awas, jangan tertetesi oleh bekas air basuhan yang pertama. Kecelak wetek. Mustakmal kan? Mustakmal itu bekas, gitu. Nah, fardu wudu dalam mazhab Syafi'i itu 6. 1 niat, 2 basuh muka, 3 basuh kedua tangan hingga kedua siku. Yang keempat, apa tadi? Mengusap sebagian kepala, lalu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang keenam, tertib, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Permasalahannya ini niat nggak ada di ayat Quran, tertib nggak di ayat Quran. Inilah adanya di hadis. Jadi kita sebagai orang awam ikut aja taklid dulu kepada ulama sambil mempelajari dalilnya. Mulanya kita orang awam ini taklid, muqallid orangnya namanya itu. Nuturkeun lah. Mulanya belum tahu dalil. Tah, wudu itu begini. Ada 6 fardu wudu. Tahu ilmunya dulu. Setelah tahu baru. Setelah tahu tuh, setelah ngerti baru kita kasih tahu dalilnya. Nah, dalil wudu itu ada di surah Al-Maidah ayat 6. Niat ada di hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in ma nawa, seseorang akan diberi pahala berdasarkan apa yang diniatkan. Begitu. Tertib ada dalilnya. Kata baginda Nabi, ibda'u, mulailah kalian semua dalam beribadah, dalam manasik, bima bada Allah, sesuai dengan apa yang Allah mulai. Berarti kudu berurutan. Tidak boleh ketika kita berwudu kaki dulu baru muka misalnya. Kan tidak boleh. Tidak sah. Maka supaya tadi diterima sholat harus dengan wudu dulu, dan wudu juga harus benar. Syarat rukunnya terpenuhi. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji tentang wudu. Berkenaan dengan wudu, ada 3 ibadah yang harus didahului dengan berwudu, atau 3 hal yang mesti didahului dengan berwudu. Artinya kalau tidak punya wudu, maka tidak boleh melakukan 3 hal ini. Yang pertama, sudah pasti apa? Mendirikan sholat. Ya, dalilnya yang tadi kita bahas. Yang kedua, apa? Tawaf. Yang kedua, tawaf. Cuma kata kata baginda Nabi, at-tawaf wa hulal bait mithlus shalah. Tawaf di sekitar masjid, tawaf di sekitar Ka'bah itu seperti halnya sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Imam Al-Mubarakfuri, beliau yang mensyarahi kitab Sunan Tirmidzi, namanya kitab Tuhfatul Ahwadhi.
Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud kesamaan tawaf dengan sholat adalah sama-sama disyaratkan suci dari hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najis. Ya, serta mesti menutup aurat. Maka kenapa kata baginda Nabi bahwa tawaf di sekitar Baitullah atau Ka'bah itu seperti sholat. Dalam hal apanya? Dalam hal mesti suci dari hadas dan najis, mesti menutup aurat. Cuma bedanya, kalau di dalam tawaf boleh bicara jika ada uzur, bukan bicara yang ngaco, ya. Bicara yang ada kepentingannya, gitu. Misalnya, Pak, tadi kita baru berapa putaran ya? Masih boleh. Kalau sholat tidak boleh bicara, gitu. Nah, yang ketiga, apa kira-kira yang mesti punya wudhu? Menyentuh mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Surah apa itu? Al-Waqiah. Tidak boleh disentuh itu Al-Quran kecuali Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh yang orang-orang yang suci. Ini tafsirnya ada yang menyebut ini Quran di Lauhil Mahfuz yang nggak bisa dijangkau kecuali oleh malaikat yang suci, begitu. Ada pula yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang akan memegang mushaf mesti dalam keadaan bersuci. Termasuk ketika kita mengoperasikan mushaf digital yang ada di handphone ataupun di tab, itu mesti dalam keadaan punya wudhu. Karena diumpamakannya kalau dalam kitab Safinatun Najah, lauhun tenaun, papan. Walaupun itu papan yang ada teks Qur'annya, ya, sampai segitunya, maka ini pun diumpamakan begitu. Jadi kita bawa handphone, kalau tidak dioperasikan untuk mushaf digital, nggak apa-apa, kita nggak punya wudhu. Tapi ketika akan mengoperasikan, maka kita mesti punya wudhu. Namun kalau itu tafsir Al-Quran, lebih banyak tafsirnya, lebih banyak yang bukan Al-Qurannya, lebih banyak itu penjelasan. Maka itu boleh dalam keadaan tidak punya wudhu. Begitu. Nah, ini. Selanjutnya, poin-poin yang ingin saya sampaikan berdasarkan hadis ini, karena sebentar lagi. Pertama, bahwa sholat itu akan diterima jika kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Utamanya yang sedang kita bahas adalah suci dari hadas kecil dengan berwudu. Yang kedua, semua sholat, baik yang fardu, yang sunnah, bahkan sholat jenazah, ya, bahkan sujud tilawah, sujud syukur, itu pun mesti dengan punya wudu. Ini saya memberikan catatan bahwa ada orang yang mendapatkan kabar dapat sesuatu berupa hadiah, ya tentu itu adalah nikmat, langsung menyungkurkan badan, sujud. Nggak jelas lagi kalau dituduh sujud lagi. Ya. Ada lagi tuh dulu apa itu acara ajang pencarian bakat. Ya, selamat Anda dapat golden tiket ke Jakarta. Langsung sujud di situ. Ini perempuan nggak pakai hijab, ya, aurat kemana-mana, bawa didinya teh aya najis, ditambah lagi nggak punya wudu. Ingat tetap tuh harus suci hadas kecil, hadas besar. Ya, untuk sujud tilawah, sujud syukur harus punya wudu, suci hadas kecil besar, menghadap kiblat dan menutup aurat.
Udah gini aja, kalau dapat nikmat alhamdulillah ya Allah. Kalau punya wudhu boleh cari tempat yang suci, kita wudhu di situ. Nggak harus musola aja, ya. Allahu Akbar, sujud langsung. Bacaannya mau bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh, mau bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar boleh, atau baca surah An-Naml ayat 19, yakni doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholih. Jadi poin keduanya nih Pak, pokoknya mau sholat sunnah, sholat fardu, termasuk sholat jenazah dan sujud-sujud tadi tuh mesti punya wudhu. Kemudian sholat yang ketiga, sholat orang yang berhadas hukumnya haram sampai dia berwudu. Kenapa? Karena Allah tidak menerimanya. Terus bagaimana? Ini terakhir. Bagaimana kalau dalam keadaan faqidut tahuroin, ketiadaan alat bersuci, tidak ada air untuk berwudu atau mandi dari hadas janabat, atau tidak menemukan debu misalnya untuk bertayamum, maka boleh sholat faqidut tahuroin, hanya sekadar lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Contoh, Bapak di pesawat, Bapak di perjalanan ingin sholat karena menghormati waktu, sholat saja boleh, meskipun tidak wudhu, meskipun dalam keadaan sedang tidak punya wudhu, meskipun ada najis, misalnya kecelakaan terciprati air kencing, nggak apa-apa, sholat hanya untuk menghormati waktu. Ntar kalau udah nyampe rumah atau tujuan yang sudah nyaman, sholat lagi, berarti kodok begitu. Itu namanya sholat faqidut tahuroin. Bapak bisa searching, itu namanya faqidut tahuroin, hanya untuk menghormati waktu. Artinya apa? Sholatnya jadi ente ngan saukur, hanya sekedar menghormati waktu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Insya Allah nanti hadis-hadis berikutnya di dalam kitab ini menyajikan bagaimana Nabi mencontohkan wudhu. Ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unsa wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.